Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anam, kelas PAI 6B. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andus Abdul Falah dari mata kuliah Talaah Kurikulum. Dengan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Langsung saja. Sini dari pembahasan itu ada berapa membangun landasan keluarga sakinah. Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik keluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalannya oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan begitu, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami, mengawini ibu, anak bibi menurut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk seksual. Ada juga dari landasan juga ada selanjutnya status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah. Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia, tidak secara personal, masyarakat, dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal pendidikan generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bertawakal, dan berkualitas dalam menjalankan peranannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah. Status sebagai hamba Allah setidaknya mempunyai dua arti. Yang pertama, sebagai sasana hamba Allah. Manusia juga dilarang keras memperhamba manusia untuk makhluk Allah lainnya. Di dalam itu juga ada tanggung jawab ilahi dalam perkawinan. Setiap perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan, selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinggung dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Inilah sebagai perkawinan harus sah secara hukum, agama, dan dijalankan tuntunan Allah. Suami istri juga harus mempertanggungjawabkan setiap yang dilakukan oleh orang lain maupun tidak layak di hari perhitungan. Ada juga prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga. Yang pertama, berdasarkan pada batasan yang ditentukan Allah. Istilah hudud Allah, batasan-batasan yang ditentukan Allah, munculnya dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Di dalam ayat, di mana satu ayat berkaitan dengan kekhalifah dan kemunafikan Arab Badawi. Dan yang kedua, saling rela atau ridho. Allah menyebut prinsip ini tentang bolehnya mantan istri setelah masa iddah untuk menikah dengan laki-laki lain jika keduanya keadaan saling rela. Bolehnya menyesuaikan bayi pada perempuan lain jika ayah dan ibunya saling rela.
Dan juga ada bolehnya suami menggunakan mahar yang menjadikan hak istri jika keduanya saling rela juga. Yang ketiga, layak atau makruh. Allah sering menyebut kata makruh dalam konteks perkawinan dan keluarga. Dalam Al-Baqarah disebut sebanyak 11 kali dan An-Nisa sebanyak 2 kali, dan di surat Al-Talaq sebanyak 2 kali. Istilah layak ini secara sederhana berarti suatu yang baik menurut normasi sosial dan ketentuan Allah. Ada juga musyawarah. Prinsip musyawarah muncul dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yakni suami dan istri bisa memutuskan untuk menyusun bayi mereka pada perempuan lain setelah keduanya bermusyawarah dan saling ridho atas keputusan tersebut. Dan juga ada pembahasan apa itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, sakinah adalah secara sederhana dapat menjemahkan sebagai kedamaian. Dan juga adalah mawaddah. Apa sih itu mawaddah? Dalam Quraisy